mungkin ke hybrid. Sudah banyak yang hybrid, Pak. Hybrid pun juga belum banyak. Kalau Bapak lihat di beberapa expo itu sudah mulai muncul, tapi kan belum dijual secara terbuka. Ya, beberapa merek tertentu yang ada di dalam pabrik sudah mulai memperkenalkan hybrid equipment, tapi kan belum dijual secara masif. Karena kan kita juga masih melihat dibandingkan dengan yang diesel saat ini, operasional diesel ini saat ini seberapa efisien yang hybrid itu. Jadi yang belum masif, Pak. Yang pengen ini dari pemerintah apa, Pak? Yang melihatnya dari Kalau soal sekarang kan himbauan pemerintah lebih menginginkan ya zero operation, green operation namanya, kaitan dengan emisi gas buang. Kemudian secara global kan juga kita dituntut untuk selalu mengurangi emisi gas buang. Jadi itu lebih yang dituntut pemerintah. Kita ngikutin regulasi yang akan keluar. Jadi bagaimana pemerintah memberikan seperti yang saya sampaikan, support yang real, insentif maksudnya, Pak. Insentif yang real, kemudian aturan yang jelas, bagaimana kita mempersiapkan elektrifikasi ini di site-site yang remote terutama kan, karena kan bukan hanya sekedar alatnya dikirim terus kemudian nggak ada fasilitas untuk charging yang layak atau segala macam, jadi akhirnya malah menimbulkan nanti safety issue atau kemudian malah pembuangan yang nggak betul gitu, Pak. Productivity yang tadi sempat disinggung kalau dari katanya productivity-nya juga masih belum satu so-so, Pak. yang konvensional butuh dua truk ya. Karena sekarang konvensional dengan diesel kan unitnya besar-besar, Pak. Yang elektrifikasi belum ada yang bisa sebesar itu, baterainya masih kapasitasnya masih cukup, masih ada batasan. Jadi kalau ada seperti itu, kayaknya ada insentif begitu kira-kira ya, dari industri ada aturan yang jelas dan ada fasilitas yang kemudian diberikan ya. Tapi mendukung ya industri alat berat. Oh iya, kalau dari industri alat berat kita pasti mendukung. Apapun yang pemerintah ini kita kasih masukan yang positif. Baik. Pak, soal yang tadi saya follow up yang soal market, Pak. Yang paling populer unit tuh tahun ini apa, Pak? Sebetulnya yang populer saya nggak bisa bicara ya, karena itu kan semua bukan sama ya. merek, Pak. Bapak tinggal ketik di Google pasti yang populer Bapak, karena dari Coltrane kan tadi Iya. ya, itu kan pasti paham lah ya, karena ini kan saya harus berdiri di Bukan brand, Pak. Maksudnya unit jenis kalau unitnya jenis unit ya sekarang untuk di Pak. industri apa? Excavator Pertambangan ya, Pak? 20 ton. Jenis Excavator 20 ton pas itu yang Untuk- mungkin sekitar 60-70% dari total industri alat berat itu yang paling populer. Sektoral, Pak. Sektoral sektornya apa? yang namanya sektor itu excavator itu bisa masuk ke semua sektor, Pak. Tambang, konstruksi. Tambang, konstruksi. Kalau dia di forestry dan agriculture, dia bisa sebagai cut and fill, job cut and fill, kemudian untuk supporting equipment. Tapi kalau dia di mining, dia hanya sebagai supporting equipment, bukan sebagai production equipment. Jadi 20 ton itu 60% hampir 60% dari total industri. Jadi kalau industri sekarang 20.000 katakan, ya Anda bisa hitung lah kira-kira berapa itu. 2024 tuh 20.000, Pak ya? Ya 2024 sekitar 2024 tahun ini ya. Enggak, 2025. Oh 2000 tahun lalu lebih, Pak. 23 ribuan. Berarti tahun ini sama Tahun ini dong? turun sedikit. Oh, turun Tahun sedikit ini dari sedikit, tahun 23.000. depan juga diperkirakan. Sorry, in total ya. Iya, Kalau in dari total. first quarter tahun ini masih naik. Jadi oke. quarter sama quarter, dari first semester sama semester masih naik. Tapi begitu ini turunnya agak drastis. Tapi in total kayaknya kan. Jadi 2024 23.000, tahun ini kurang sedikit. kurang dikit. Tahun depan juga agak sedikit. tetap Berkurang dikit, Pak. bukan tadi 5% tadi. 5%. Oke, iya. Kalau secara sektoral yang berhubungan sama program-program pemerintah itu kira-kira ada nggak, Pak? Misalnya kayak kalau bukan forestry berarti pertanian itu kan harusnya Ada sekarang naik. sektoral yang memang lagi jadi primadona pemain alat berat ya, food estate. Itu yang kebutuhan bisa ribuan itu, Pak, di sana, Pak. Dan kita pemain kita juga banyak yang delivery ke sana ratusan. Itu kan ada jagung, ada padi, ada kasava. Sempat dulu ada yang 2.000 unit dikirim ke sana, kemudian sekarang ini ada pemain ini, itu Bapak pasti tahu lah ya. Itu yang sekarang sektoral forestry yang kemudian lagi. Tapi mining jangan lupa, sektoral forestry boleh besar secara quantity, tapi secara value mining tetap masih nomor 1. Naik nggak sih, Pak, di 2025 ini, Pak? Nah, Kalau kalau sektor mining mining turun, Pak. turun ya? Kalau mining turun secara kebutuhan, secara komoditi harganya dan segala macam itu naik. Itu yang membuat kita masih istilahnya nahan diri lah ya. Gara-gara Jor-joran dengan ini ya, gara-gara geopolitik ini bukan, Pak? Pasti, Pak, salah satunya itu. Kan ada berapa perang tuh, 3 atau 4 perang yang sampai sekarang belum selesai. Itu dia. Dia belok-belok semua kan, kebutuhan ininya jadi belok ke sana sini apa. Dan kemudian Cina sendiri juga sekarang juga mengarahkan dalam negeri kan ya, dia memaksimalkan produksi dalam negeri untuk sehingga ekspornya dikurangi kan. Importnya mereka sama.
Pak. Dan Oke, bantu ya. Pak.